wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan tim kelas 3 min 1 Bantul ya. Hari ini adalah hari pertama di mana anak-anak bergabung dengan kelas 3 min 1 Bantul ya. Setelah kemarin kita laksanakan penerimaan rapot ya, dan alhamdulillah kelas 2 naik semua ya. Kelas 2 naik semua sehingga sekarang anak-anak sudah duduk di kelas 3 ya. Tentunya harus ada perubahan ketika anak-anak sudah lebih dewasa, lebih besar ya. Tentu harus ada perubahan sikap. Perubahannya kemana ya? Ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih rajin, ke arah yang lebih tertib ya. Nah anak-anak semua, untuk saat ini memang kita diharuskan untuk belajar secara online, mengingat masih adanya pandemi di negara kita dan negara-negara lain ya, yang dikenal dengan apa? Ya, adanya pandemi COVID-19. Tapi itu tentu tidak menjadi masalah bagi kita semua ya. Pembelajaran harus tetap kita jalankan ya. Pagi ini kita mulai pembelajaran dengan aktivitas biasa yang biasa anak lakukan di sekolah ya. Ketika anak-anak bersekolah, kita lakukan aktivitas yang pertama adalah yang pertama biasanya adalah piket kelas. Tapi karena anak-anak di rumah, maka piket kelas kita ganti dengan membantu ayah dan ibu. Yang perempuan membantu silakan masak, menyapu ya. Yang laki-laki bisa membantu membersihkan halaman. Karena nanti kalau rumah bersih tentu juga kita akan sehat, kita juga akan nyaman di rumah ya. Kemudian setelah itu anak-anak melaksanakan sholat duha ya. Sholat duha menjadi kebiasaan yang kita tanamkan, yang kita harapkan menjadi bekal untuk anak-anak besok ke depan. Jangan sampai lupa melaksanakan sholat duha setiap pagi ya. Berapa rakaat? Biasanya 4 rakaat ya. 2 salam, 2 salam. Juga ada kebiasaan lain yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu tadarus ya, membaca surat-surat pendek dari juz amma. Nanti kita share ya, tiap Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa. Sudah ada jadwalnya ya, yang kelas 3, yang kelas 2, kelas 1, kelas 4, semua sudah ada jadwalnya ya. Baik anak-anak yang belum melakukan silahkan dilakukan kegiatan itu. Yang sudah melakukan, mari kita laksanakan pembelajaran kita hari ini ya, pembelajaran di kelas 3. Pembelajaran kita hari ini didahului oleh ini kegiatan kita yang tadi sudah saya jelaskan ya. Masih ada satu yang belum tertulis di situ. Apa yang belum ya? Sholat duha, tadarus, sudah semua alhamdulillah. Yuk kita jalan lagi. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, apa itu makhluk hidup? Kenapa disebut makhluk hidup? Kalau ada makhluk hidup, tentunya ada makhluk yang tidak hidup. Ada benda hidup, ada benda mati. Nah, makhluk hidup itu apa? Mari kita lihat ya. Langsung kita lihat contoh bahwa makhluk hidup itu ada 3: manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu ada lagi enggak Pak? Ya ada. Tapi di ilmu kita dibatasi menjadi 3. Kalau malaikat, kalau setan, kalau jin itu juga makhluk hidup. Tapi itu akan dibahas di ilmu agama okay? Jadi di sini ada 3: manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya hidup. Selain itu ya mati. Selain itu benda mati. Apa misalnya batu ya, tanah, air, angin, itu benda mati semua ya. Nih contohnya. Kita lanjutkan. Iya. Nah di sini ada gambar-gambar contoh makhluk hidup ya. Manusia ya, manusia yang
Manusia adalah makhluk yang sangat sempurna ya, yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain tentunya ya. Ya manusia ya, anak-anak kecil ada 4 di situ, okay? Hewan, oh hewannya di situ ada apa itu? Ada singa, ada gajah, jerapah, ada apa lagi? Penguin ya. Ada beruang, ada rino. Rino itu badak ya, macan, kuda, wah banyak ya. Kemudian yang lain ada tumbuhan, berbagai macam tumbuhan selalu kita jumpai, nggih. Banyak sekali tumbuhan dari rumput sampai pohon kelapa, pohon-pohon yang besar. Anak pernah ke hutan pinus atau ke hutan-hutan yang lain, di sana banyak sekali tumbuhan yang bisa dijumpai. Mereka itu juga makhluk hidup, ya sama halnya seperti manusia. Hewan juga makhluk hidup sama halnya seperti manusia, nggih. Maka kita perlakukan mereka dengan baik. Yuk kita lanjutkan. Mana ini? Ya bisa kan? Oh, ini sebenarnya ada video. Kalau di setel nanti panjang enggak ya, kita lihat ya. Ini sapi. Oh, ada sapi, ini makhluk hidup juga ya. Terus di sebelahnya ini banyak sekali rumput itu adalah juga makhluk hidup ya. Di sini sapinya berlari-lari ya. Ini makhluk hidup yang saling menguntungkan ya, yang saling berhubungan, saling menguntungkan. Sapi makan rumput ya, sapi memberikan kotorannya untuk rumput gitu kan. Nah ini yang kedua, ini apa yang datang? Kambing, anak-anak. Domba, oh ya domba juga makhluk hidup juga ya. Ini domba makhluk hidup juga. Nah ini domba sedang dikeluarkan dari dari kendaraan ya. Oh dombanya banyak sekali di situ ya. Makhluk hidup juga ya. Luar biasa banyak ya. Kemudian apa lagi ini ya, kita lihat dombanya pergi, dombanya nggak mau pergi. Oh dombanya pergi ya. Oh ayamnya datang tunduk ya gitu ya. Oh ya ayam betina datang anak-anak. Kita lihat ayam betina. Langsung bertelur. Pandai ya anak-anak ya. Ayam ini ternyata pandai, dia memasukkan telur ke dalam tubuhnya. Iya, dikasih makan. Siapa yang di rumah memelihara ayam, ya, diamati ayam itu, makhluk hidup ciptaan Allah itu memang beraneka ragam ya. Ini apalagi setelah ayam pergi, yuk ayam yuk pergi yuk pergi ayam ya, biarkan yang lain datang lagi yang ya. Apa ini? Kenapa ini? Babi tapi haram ya. Ya kita lompati saja, itu contoh-contoh makhluk hidup ya. Kita lompati. Nah dari sekian makhluk hidup itu kita akan menemukan ciri-ciri dari makhluk hidup yang semuanya ada. Kalau ciri-ciri ini nggak ada, maka dia bukan disebut makhluk hidup. Ciri-ciri itu apa saja? Yang pertama bernafas ya. Manusia, hewan, tumbuhan semuanya bernapas ya. Manusia iya pak, hewan iya pak, tumbuhan apa bernapas? Iya. Kalau tumbuhan tidak bernapas, dia tidak hidup. Loh, buktinya apa pak? Buktinya anak-anak bisa membuktikan bahwa tumbuhan itu bernapas. Ambil tumbuhan, kemudian kalian tutupi semua tubuh tumbuhan itu dengan plastik sampai rapat, maka tumbuhan itu akan mati ya. Karena tumbuhan itu tidak bernapas. Bernapasnya pakai apa? Besok pertemuan berikutnya akan kita bahas, oke? Kemudian ciri makhluk hidup yang kedua adalah makan dan minum ya. Semua makhluk hidup itu makan dan minum. Manusia makan minum, hewan makan minum, tumbuhan juga makan minum ya. Makan minumnya pakai apa? Melalui akar dan fotosintesa ya. Nanti ke depan kita akan bahas masalah itu. Kemudian bergerak ya, manusia bergerak, tumbuhan bergerak, hewan juga
bergerak. Memang ciri makhluk hidup itu bergerak. Kemudian tumbuh dan berkembang. Iya, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Besok itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian peka terhadap rangsang. Ini 5 ciri makhluk hidup yang harus ada, ya. Kalau akan disebut makhluk hidup, ciri ini harus ada: bernapas, makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang, serta peka terhadap rangsang. Ini harus ada sebagai ciri makhluk hidup, ya. Oke anak-anak, kita ada soal latihan untuk anak-anak, untuk dikerjakan anak-anak, ya. Yang pertama, apakah yang disebut makhluk hidup itu? Berdasarkan ciri-ciri tadi, makhluk hidup itu adalah makhluk yang begini itu, ya. Yang kedua, kenapa makhluk hidup harus makan? Untuk apa sih makan? Kenapa makhluk hidup harus makan? Yang ketiga, apa buktinya bahwa tumbuhan itu bernapas? Barusan Pak Farul jelaskan itu apa buktinya bahwa tumbuhan bernapas, ya. Yang keempat, manusia makan nasi, sayur, buah. Kemudian apakah yang dimakan tumbuhan itu? Ini nomor 4 dan nomor 5 ini satu soal, ya. Jadi sambungan ini salah. Manusia makan nasi, sayur, buah. Apakah yang dimakan tumbuhan itu? Itu, ya. Apa kalau manusia makan nasi, sayur dan buah? Apa yang dimakan tumbuhan itu? Kemudian nomor 5 yang tertulis nomor 6 itu nomor 5. Apa perbedaan batu dan manusia? Perbedaan batu dan manusia, ya. Anak-anak bisa mengambil batu, kemudian bisa dilihat batu, kemudian mengamati diri sendiri. Bedanya apa sih? Manusia bergerak, batu bergerak enggak. Manusia makan, batu makan enggak, gitu, ya. Oke anak-anak, untuk hari ini sampai sekian dulu. Besok kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf seandainya Pak Farul dalam menyampaikan segala sesuatunya ada salah-salah kata, ya, ada yang tidak berkenan. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap ceria, dan selalu berbakti pada orang tua. Yang paling pokok jangan lupa tetap rajin beribadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.